Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, tetap bersyukur dalam setiap keadaan, ya. Tetap kita terima segala hal yang terjadi, ya, perasaan emosi kita yang kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan harapan kita, ya. Dan itulah cara pertama kita untuk bisa mengatasi kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita. Pada podcast ini kita mencoba untuk melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasul menuntun untuk menjaga kesehatan mental kita. Setelah kita terima segala emosi dan perasaan kita dalam segala keadaannya, maka kiat yang nomor 2 adalah selalu kita kembali pada Allah dan ingatlah bahwa Dia selalu bersama kita. Di dalam Quran surat Al-Ghafur, ya, surat yang ke-40 ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Ghafur ayat 60. Melalui ayat yang indah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada hambanya yang beriman bahwa jika kita berseru kepadanya, maka Dia akan menjawab, dijamin dan tak diragukan lagi. Dalam salah satu komentarnya tentang ayat ini, Ibnu Katsir mencatat bahwa Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ulama besar Islam, ahli hukum dan menyusun hadis, berkata, wahai yang paling mencintai orang-orang yang meminta, yang berdoa kepadamu ya Allah, dan wahai yang paling membenci orang-orang yang tidak meminta kepadamu, dan tidak ada yang seperti itu selain Engkau ya Tuhan ya Allah. Sebagai seorang muslim, kita perlu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha menjawab, Tuhan yang maha responsif, Tuhan yang maha penerima doa. Maha suci Dia. Dia ada di sini bagi kita untuk berseru kepadanya setiap saat. Di saat bahagia, di saat bersyukur, dan juga di saat-saat sulit dalam keadaan membutuhkan. Untuk itu berdoalah, sebab berdoa adalah alat yang ampuh yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Selain berdoa, kita bisa berzikir untuk mengingat Allah dalam keseharian kita. Mulai sesuatu dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah. Zikir yang semacam ini merupakan cara yang baik untuk mengingat diri bahwa selalu ada Allah di sini, selalu ada Allah bersama kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kondisi kita. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tentram,
Demikian di surat Ar-Ra'd ya, ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian kiat yang selanjutnya sesuai Quran dan Sunnah, bagaimana kita menjaga kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita, adalah bagaimana kita terus menjaga tubuh agar tetap sehat. Menjaga kesehatan mental sangat berhubungan dengan menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya agar tetap sehat secara fisik, agar tetap bugar. Hal ini disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dicatat dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abdullah, bukankah aku telah dikondisikan agar kamu berpuasa sepanjang hari dan berdiri sholat sepanjang malam?" Aku berkata, ya Rasulullah." Dia berkata, "Jangan lakukan itu. Kadang-kadang menjalankan puasa dan meninggalkannya di lain waktu. Berdiri untuk sholat malam dan juga tidur di malam hari. Tubuhmu berhak atas dirimu, matamu berhak atas dirimu, dan istrimu berhak atasmu." Sahih Al-Bukhari nomor 5199. Tubuh kita adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada kita hingga batas waktu tertentu. Ini menjadi bagian dari sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaganya dengan baik. Hal yang terpenting dari menjaga tubuh ini adalah pastikan kita mampu menjawab dengan yakin di hari kiamat saat Allah bertanya kepada kita tentang bagaimana kita merawat tubuh kita. Di luar itu, penelitian juga menunjukkan bahwa cara kita merawat tubuh kita akan berdampak langsung pada kesehatan mental kita. Untuk itu kita tentu perlu makan yang sehat, jaga makanan kita, baik sehat dari sisi rohani yang halal, ya, yang kita pastikan kehalalannya, dan juga tidak hanya sekedar halal tetapi juga harus thayyiban, ya, yang baik. Selalu jaga itu dalam konteks kita mengkonsumsi segala makanan yang ada, juga sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, ya, karena tentang ketoyiban, ya, tentang sesuatu yang baik itu adalah dasarnya adalah hasil-hasil penelitian ilmiah. Di samping itu, ya, untuk menjaga kesehatan fisik kita di luar makan yang sehat adalah aktivitas fisik, olahraga, ya, lakukan itu sesuai dengan pilihan-pilihan yang ada, ya. Banyak olahraga yang saya kira mudah untuk kita lakukan, minimal teoritis mudah, ya. Artinya tidak banyak membutuhkan biaya yang sering dikeluhkan banyak orang, gitu ya. Namun toh kalau kita punya biaya, ya, makin banyak pilihan yang bisa kita lakukan, dan tentu di sana juga ada sifat-sifat yang menyenangkan, atau ada istilahnya entertainnya, gitu ya. Saya sendiri sudah mencoba untuk mengkonsistenkan salah satu olahraga, yaitu jalan kaki, ya. Walaupun ada salah
salah satu buku tentang The Philosophy of Walking mengatakan bahwa jalan kaki bukan olahraga gitu ya. Namun jalan kaki punya manfaat seperti olahraga, ya tergantung kitanya. Demikian juga dengan hal-hal yang lain ya, seperti melatih pernapasan ya, berjalan-jalan di luar ruangan ya, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, yang berkualitas, dan semuanya terbukti berdampak positif terhadap mental kita, berdampak positif terhadap depresi, kecemasan, dan bahkan pesimisme ya. Jadi langkah yang ketiga adalah jaga tubuh agar tetap sehat, yang dalam hal ini tentu sehat secara fisik. Jadi untuk bisa sehat secara mental harus kita jaga tubuh kita secara fisik juga, itu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, adalah menjaga kesehatan mental dengan cara menjaga spiritualitas. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ditimpa kesedihan atau kecemasan, maka hendaklah ia berdoa dengan kalimat ini: Ya Allah, aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu dan anak dari budak perempuanmu. Dahiku ada di tanganmu, keputusanmu atasku terjamin, dan keputusanmu terhadapku adil. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang kau miliki, yang diwahyukan di dalam kitabmu, yang diajarkan kepada siapapun ciptaan, atau yang disimpan sendiri di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Menjadikan Al-Quran sebagai penyemangat hatiku dan penerang dadaku, pengusir kesedihanku dan peredam kesusahanku. Sahih Al-Albani, hadis riwayat Ahmad nomor 391. Spiritualitas merupakan salah satu aspek penting dari kesehatan mental. Perlu dipahami bahwa spiritualitas bukan sekedar menunaikan kewajiban agama seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, atau juga membayar zakat. Seseorang dapat melakukan semua itu tanpa adanya spiritualitas. Spiritualitas sesungguhnya adalah usaha terus-menerus dengan mengerahkan kemampuan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan upaya terbaik untuk menjaga hubungan dengan Sang Pencipta, bisa membuat kita merasa lebih baik dan mendapatkan kembali kedamaian hati yang sempat hilang. Dengan demikian, menjaga kesehatan mental bisa dilakukan dengan menjaga spiritualitas kita. Lakukan hal-hal baik seperti mengaji, berzikir, beramal, membaca buku-buku spiritualitas, dan juga jangan lupa keep contact dengan keluarga dan teman dekat. Demikian yang bisa kita sampaikan pada podcast yang kedua berkenaan dengan menjaga kesehatan mental sesuai Al-Quran dan Sunnah. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, dan kita akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.